Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hati itu bisa bercahaya, padahal gambar semua keadaan selain Allah terlukis di dalam cermin hatinya? Atau bagaimana orang dapat berangkat menghadap Allah, padahal dia selalu terbelenggu oleh syahwatnya? Atau bagaimana orang bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia belum bersuci dari kelalaiannya? Atau bagaimana ia bisa berharap agar paham terhadap rahasia-rahasia yang halus, padahal dia itu belum bertaubat dari semua kesalahannya? Al-Imam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Berkumpulnya dua barang yang berlawanan itu merupakan hal yang tidak mungkin terjadi, sehingga orang akan merasa heran dan tidak akan percaya kalau ada seseorang yang menghendaki hatinya selalu bercahaya, padahal di dalam hatinya terlukis gambar-gambar keadaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semuanya menggiurkan. Pasti tidak mungkin terjadi karena terlukisnya gambar-gambar keduniaan di dalam hati seseorang itu dapat menyebabkan kegelapan hati. Gelap dan terang adalah dua barang yang berlawanan. Jadi, selama di dalam hati seseorang itu masih terlukis gambar-gambar keduniaan, pasti harapan untuk dapat bercahaya hatinya tidaklah mungkin. Hati itu dapat bercahaya kalau ada sinar keimanan. Jadi, untuk dapat sampai ke dalam naungan Allah, orang harus memutuskan hawa nafsu keduniaannya. Karena hawa nafsu itu merupakan penghalang bagi orang yang ingin sampai ke dalam naungan Allah. Oleh sebab itu, sangat tidak mungkin kalau ada orang menghendaki dapat sampai kepada Allah, padahal dia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya. Untuk dapat masuk ke hadirat Allah, orang harus bersuci dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang mempunyai kesalahan itu dapat dimisalkan sebagai orang yang berhadas besar. Hadas besar yang berupa kesalahan itu harus dicuci sebersih-bersihnya terlebih dahulu. Kalau ada orang berkemauan keras untuk masuk ke hadirat Allah, untuk bisa memahami perkara yang samar, orang harus bertaubat dari kesalahannya. Artinya, orang itu harus bertakwa. Orang yang bertakwa pasti tidak mungkin akan menjalankan kemaksiatan. Sebab antara takwa dan maksiat itu merupakan dua hal yang berlawanan. Jadi, tidak mungkin keduanya akan berkumpul. Maka mustahillah kalau ada orang menginginkan dapat memahami barang-barang yang samar tanpa melakukan taubat untuk menghapus kesalahan-kesalahannya. Dengan bertaubat itulah orang akan menuju ke pintu takwa. Sedangkan takwa itu merupakan jalan untuk dapat memahami barang-barang yang samar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajarimu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 282. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa mengamalkan apa yang diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan sesuatu yang belum diketahui. Dari keterangan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mencapai tingkatan yang luhur, orang harus melakukan 1. Membersihkan hati dari berbagai lukisan duniawi yang dapat merangsang hawa nafsunya untuk diisi dengan sinar keimanan. 2. Memerangi hawa nafsu yang selalu membelenggu seseorang untuk berbuat maksiat. 3. Mensucikan diri dari semua kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. 4. Bertaubat dari semua kesalahan yang dijalankan untuk kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, segala yang wujud itu semuanya adalah kegelapan. Sedangkan sesungguhnya yang meneranginya adalah tampaknya Al-Haq. Maka barang siapa melihat segala yang wujud ini, akan tetapi tidak menyaksikan Al-Haq di dalamnya atau di sisinya, atau sebelumnya dan sesudahnya, pastilah cahaya keduniaan itu telah menyilaukannya, dan terhalanglah daripadanya cahaya ma'rifat. Karena awan-awan dari segala yang wujud ini. Dunia itu pada mulanya tidak ada. Kemudian dunia itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi nyata karena adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau ada orang dapat melihat barang yang wujud, tetapi dia tidak melihat adanya kebesaran Allah di dalam barang yang wujud itu, berarti keduniaan itu telah menyilaukannya. Seharusnya manusia setelah melihat kenyataan yang ada di alam semesta ini, dia menjadi sadar dan yakin bahwa semuanya berkat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kemudian setelah melihat kenyataan yang ada ini, lalu dia menjadi silau, lupa akan kebesarannya, yang akhirnya dia tidak mempunyai rasa syukur sama sekali. Sebaliknya, bagi orang yang sadar, pasti akan bertambah rasa syukurnya, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Orang yang dapat berbuat demikian karena dunia itu tidak menyilaukannya, karena penghalang yang menghalangi hatinya telah terbuka. Maka jadilah dia orang yang makrifat kepada Allah. Cobalah renungkan, mengapa kadang-kadang orang menjadi silau dengan dunia, atau terhalang penglihatan hatinya setelah melihat kenyataan yang pada mulanya tidak ada. Untuk itu, perlulah kita meneliti diri sendiri, mengapa kita buta hati. Setelah itu, kita buang segala sesuatu yang menyebabkan buta hati untuk menuju ke alam ma'rifat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.